Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widiana Tresna Dewi dari kelas 1 Manajemen dengan NPM 11211191. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan beberapa materi yang sudah dipelajari sebelumnya dalam mata kuliah Pendidikan Agama 4 dengan dosen pengampu Ibu Dini Uluwiyah SAG NPD. Langsung saja. Materi yang pertama adalah Ma'rifatul Insan atau pengenalan manusia. Yang kedua, Hakikatul Insan atau hakikat manusia. Yang ketiga, Takohul Insan atau potensi manusia. Dan yang terakhir adalah Nafsul Insan atau jiwa manusia. Ma'rifatul Insan atau jiwa manusia. Secara istilah, merupakan suatu proses mengenali dan memahami penciptaan manusia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sederhananya, ma'rifatul insan berarti mengenali diri sendiri. Manusia adalah salah satu makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki peranan penting dalam kehidupan di muka bumi. Manusia juga dipandang sebagai makhluk yang paling tinggi derajatnya dibandingkan makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lainnya. Asal penciptaan manusia. Yang pertama adalah tanah. Dalam penciptaan makhluk hidup, termasuk manusia, beberapa ayat Al-Quran menyatakan pentingnya peranan tanah liat. Hal ini dikemukakan dalam beberapa ayat Al-Quran. Salah satunya adalah dalam surat Al-An'am ayat 2. Yang kedua adalah ruh. Ruh merupakan zat yang tak terlihat, tetapi hakikat ruh itu terasa eksistensinya dalam jiwa manusia. Fungsi utama ruh untuk merasakan, meyakini, menghendaki, dan memutuskan. Unsur manusia. Yang pertama adalah qalb atau hati. Kalbu pada dasarnya memiliki makna ganda. Ada makna secara syariah dan hakikiyah. Secara syariah, kalbu diartikan sebagai segumpal daging yang mana baik buruknya akan memberi dampak besar terhadap jasad seseorang. Yang kedua adalah akal. Di dalam ruh manusia bersemayam pula akal atau al-aqlu. Disebutkan pula bahwa tempat al-aqlu ini adalah di dalam al-qalb atau hati, sebagaimana al-azmu. Dan yang terakhir adalah jasad. Jasad sangat mudah dikenali karena ia dapat kita lihat dan kita raba. Karena itu tidak ada perbedaan tentang hakikat jasad ini. Yang terpenting bagi manusia adalah menggunakannya sebagai pelaksana apa yang telah ditekadkan oleh hati dan direncanakan oleh akal. Selanjutnya adalah amanah manusia. Yang pertama adalah amanah al-ibadah atau ibadah. Dalam kehidupannya di dunia ini, manusia diberi tugas-tugas agama, yaitu mengerjakan perintah dan menjauhi larangan, di mana jika dikerjakan mereka akan mendapatkan pahala dan jika ditinggalkan mereka akan mendapatkan siksa. Yang kedua adalah amanah al-khalafah atau kepemimpinan di muka bumi. Allah menugaskan kepada manusia untuk mengelola bumi dan memberlakukan perintah-perintah Allah Ta'ala di sana, di mana sebagian akan digantikan oleh yang lain. Di antara tugas Khalifatul fil ardi ialah menegakkan hak dan keadilan di muka bumi, membersihkan alam ini dari perbuatan najis, syirik, fasik, serta meninggikan kalimat Allah. Materi selanjutnya adalah Hakikatul Insan atau hakikat manusia. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, hakikat memiliki dua arti, antara lain yang pertama adalah intisari atau dasar, dan yang kedua adalah kenyataan yang sebenarnya atau sesungguhnya. Makhluk. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, makhluk adalah suatu yang dijadikan atau yang diciptakan oleh Tuhan, seperti manusia, binatang, dan tumbuh-tumbuhan. Ada beberapa sifat manusia. Yang pertama adalah al-fitrah. Fitrah adalah sifat asal kesucian, bakat, dan pembawaan. Yang kedua adalah lemah. Manusia juga diciptakan oleh Allah Ta'ala dalam keadaan dhaif atau lemah. Kelemahannya terutama dalam menghadapi godaan hawa nafsunya. Yang ketiga adalah bodoh. Manusia juga diciptakan oleh Allah Ta'ala dalam keadaan jahil atau bodoh. Dan yang terakhir adalah fakir. Manusia juga diciptakan oleh Allah Ta'ala dalam keadaan fakir atau butuh berkehendak kepada pemberiannya. Manusia juga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bentuk kemuliaannya adalah yang pertama, ditiupkan ruh.
Allah Ta'ala memuliakan anak-anak Adam karena nafkur ruhi telah ditiupkan ruh ciptaan Allah Ta'ala kepadanya. Yang kedua, memiliki keistimewaan. Manusia merupakan makhluk yang Allah anugerahi dengan berbagai keistimewaan dibandingkan dengan makhluk lainnya. Dan yang ketiga, ditundukkannya alam padanya. Manusia pun dimuliakan oleh Allah Ta'ala karena musaharun lahu telah ditundukkan alam ini kepadanya. Selain itu, manusia juga makhluk yang dibebani. Manusia adalah makhluk yang mukallafun dibebani tanggung jawab. Bebannya adalah yang pertama adalah ibadah. Ibadah yaitu taat kepada Allah dengan melaksanakan perintahnya, baik berupa perbuatan maupun perkataan yang berupa lahir maupun batin. Yang kedua adalah khalifah. Di antara tugas khalifatul fil ardi ialah menegakkan hak dan keadilan di muka bumi, membersihkan alam ini dari perbuatan najis, syirik, fasik, serta meninggikan kalimat Allah. Materi selanjutnya adalah takotul insan atau potensi manusia. Menurut pandangan Islam, potensi manusia adalah suatu anugerah yang Allah berikan karena Allah menciptakan manusia dalam bentuk yang sangat sempurna dengan kemampuannya. Maka dari itu, Allah membekali manusia dengan segenap potensi yang ada dalam dirinya. Potensi itu meliputi potensi jasmani atau fisik, ruhani atau spiritual, dan akal atau mind. Ada 3 macam potensi manusia. Yang pertama adalah potensi pendengaran. Pendengaran menurut pandangan perspektif Islam adalah mendengarkan ajaran-ajaran agama Allah yang disampaikan kepadanya oleh Rasul-Rasul Allah. Yang kedua adalah potensi penglihatan. Allah memberikan penglihatan sebagai anugerah. Dianugerahinya pula manusia mata yang dengannya ia dapat melihat, memandang, dan memperhatikan kejadian alam semesta ini. Dan yang ketiga adalah potensi hati. Sedangkan menurut Al-Ghazali dan Al-Muhasibi, hati adalah raja yang mengawal semua kegiatan yang berlaku pada roh, nafsu, dan akal. Hati juga yang mengarahkan kelima panca indera manusia, sama ada untuk melakukan kebaikan atau keburukan. Nah, manusia juga memiliki tanggung jawab al-mas'uliyah yang telah dipikulkan kepadanya, yakni mempergunakan segala nikmat Allah Ta'ala itu untuk beribadah dan patuh kepadanya. Dalam menjalankan tanggung jawabnya, manusia dapat memilih. Yang pertama menjadi al-amanah atau sikap amanah. Dalam perspektif Islam, amanah ditunjukkan dengan perilaku Rasulullah Subhanahu wa Ta'ala pada zaman kaum Quraisy, yakni dapat dipercaya dan menjalankan semua aspek kehidupan baik dalam berdagang dan pada hal sosial lain. Atau bisa juga menjadi al-khianat. Bagi manusia yang memilih sikap khianat, maka Allah Ta'ala akan mengazab dan menghinakannya. Mereka yang tidak mau menggunakan potensi dirinya untuk beribadah diumpamakan oleh Allah Ta'ala dengan berbagai perumpamaan yang hina. Dan materi yang terakhir adalah nafsu insan atau jiwa manusia. Dari beberapa definisi dapat disimpulkan bahwa nafs atau jiwa dalam pandangan Islam adalah diri manusia itu sendiri, nyawa atau roh yang menyebabkan adanya kehidupan, sifat yang mendorong manusia untuk melakukan sesuatu perbuatan dan perasaan pada diri manusia. Ada beberapa macam jiwa manusia. Yang pertama adalah nafsul mutmainnah, adalah jiwa yang telah mendapat ketenangan, telah sanggup untuk menerima cahaya kebenaran Sang Ilahi, juga jiwa yang telah mampu menolak menikmati kemewahan dunia dan tidak bisa dipengaruhi oleh hal tersebut. Yang kedua adalah jiwa yang aruh, kalbu azam dan akalnya tarik-menarik dengan al-hawa atau syahwat, kecenderungan, hayalan, dan keinginannya. Jenis jiwa yang seperti ini kecenderungannya masih terpengaruhi ar-ra'yu atau rasio, sedangkan al-ra'yu seringkali pijakannya adalah zan atau sangkaan. Inilah yang membuat jiwa berada dalam keadaan ragu, memilih iman atau kafir, taat atau maksiat, baik atau buruk. Dan yang terakhir adalah jiwa yang aruh, kalbu azam dan akalnya dikendalikan oleh al-hawa atau syahwat, kecenderungan, hayalan, dan keinginannya. Maka jiwa yang seperti ini kecenderungannya adalah kepada asyik syahwat semata. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan bisa menjadi manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.